Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini bapak akan memberikan kalian soal bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Soal nomor, apa yang dimaksud dengan alur dalam sebuah karangan cerita? A. Jalannya cerita dalam drama. B. Jalannya bait dalam puisi. C. Jalannya kisah dalam pidato. D. Amanat dalam sebuah cerita. Nomor 2. Perhatikan soal dialog berikut. Rido: Ardi, dasar kamu itu orang bodoh. Rian: Do, jangan bentak-bentak dia seperti itu, gak baik. Kemudian Rido: Biarlah, memang dia pantas dibentak seperti itu. Dan Ardi: Maafkan aku jika aku salah. Watak Rido dalam kutipan dialog tersebut adalah A. Pemaaf. B. Kasar. C. Peduli. D. Ramah. Nomor 3. Pesan yang disampaikan pada sebuah cerita disebut A. Amanat. B. Latar. C. Alur. D. Sudut pandang. 4. Rekaan atau hayalan pengarang yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, dan diolah menjadi bahan cerita menarik disebut dengan A. Cerita non-fiksi. B. Cerita fakta. C. Cerita nyata. D. Cerita fiksi. 5. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut A. Tokoh utama. B. Tokoh antagonis. C. Tokoh protagonis. D. Tokoh tambahan. 6. Dongeng yang di dalamnya terdapat tokoh binatang dinamakan dongeng A. Misteri. B. Cerpen. C. Humor. D. Fabel. Nomor 7. Tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita dinamakan tokoh A. Tokoh figuran. B. Tokoh antagonis. C. Tokoh protagonis. D. Tokoh utama. Simak cerita berikut ini. Alkisah, ada dua pengelana yang sedang melintasi gurun pasir. Kedua pengelana itu memiliki sifat yang berbeda. Lihatlah, setiap kali berhenti, Kohar tidak langsung membuka bekal makanannya. Ia menunggu sampai Abdullah menawarinya makan dan minum. Senyum terkembang di bibir Kohar karena mendapat makanan dan air gratis. Jadi bekal air dan makanan Kohar masih utuh. Begitulah selama beberapa hari. Kohar makan dari bekal rekan seperjalanannya. Nomor 8. Sifat kedua pengelana pada cerita tersebut adalah A. Kohar dan Abdullah memiliki sifat pelit. B. Kohar memiliki sifat baik dan Abdullah memiliki sifat pelit. C. Kohar dan Abdullah memiliki sifat baik. D. Abdullah memiliki sifat baik, Kohar memiliki sifat pelit. 9. Tokoh utama pada cerita tersebut adalah A. Kohar. B. Penduduk gurun pasir. C. Abdullah. D. Kedua pengelana. 10. Rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita disebut A. Tema. B. Latar. C. Alur. D. Amanat. 11. Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan A. Imajinasi atau karangan penulisnya. B. Cerita misteri yang menakutkan. C. Kisah nyata yang telah terjadi pasti. D. Mitos dan kejadian aneh di dunia. 12. Kisah Malin Kundang dari Sumatera adalah contoh cerita A. Non-fiksi. B. Fabel.
C. Mite, D. Fiksi. 13. Pemeran dalam sebuah cerita disebut A. Tema, B. Latar, C. Tokoh, D. Alur. 14. Cerita daerah termasuk ke dalam cerita titik-titik. A. Non-fiksi, B. Mite, C. Fiksi, D. Fabel. 15. Cerita di bawah ini yang termasuk cerita fiksi adalah A. Cerita Sang Kuryang dan Dayang Sumbi, B. Cerita kecelakaan lalu lintas, C. Cerita terbentuknya Selat Sunda, D. Cerita kemerdekaan Indonesia.